Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat dengan judul Pendekatan Analitik Hierarki Proses berbasis vektor eigen untuk menentukan prioritas tempat makan di sekitar Universitas Negeri Malang. Sebelumnya perkenalkan, saya Laila Kurta Ayuni dengan NIM 2403116024467 dan rekan saya. Roko Alifros Alvaridzi dengan NIM 240 311601919. Dan saya Maulida Rahmawati dengan NIM 240311605644. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang kenapa sih kita memilih eh, proyek kita ini tentang kan yang ada di sekitar Universitas Negeri Malang. Nah, di lingkungan kampus sendiri seperti Universitas Negeri Malang ini, mahasiswa dan sivitas akademik dihadapkan pada berbagai pilihan tempat makan dengan karakteristik yang beragam, seperti harga, rasa, kebersihan, jarak, dan kenyamanan. Banyaknya pilihan ini sering menimbulkan kebingungan dalam menentukan tempat makan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penggunaan metode AHP dinilai relevan sebagai solusi pengambilan keputusan yang terstruktur dalam menentukan prioritas tempat makan di sekitar Universitas Negeri Malang. Dengan menyusun hierarki tujuan, kriteria, dan alternatif, serta melakukan perbandingan berpasangan terhadap masing-masing elemen, AHP dapat memberikan hasil berupa bobot prioritas yang dapat digunakan untuk menentukan tempat makan dengan urutan preferensi terbaik. Metode ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang rasional, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk memahami secara jelas faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam menentukan pilihan. Ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan bobot atau tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria yang mempengaruhi dalam pemilihan tempat makan di sekitar Universitas Negeri Malang menggunakan metode AHP. Yang kedua, bagaimana mengevaluasi dan memeringkat alternatif tempat makan berdasarkan bobot kriteria yang diperoleh melalui metode AHP. Dan yang ketiga, tempat makan manakah yang paling memiliki prioritas tertinggi berdasarkan hasil perhitungan metode AHP. Untuk tujuan dari proyek ini sendiri yaitu yang pertama, menentukan bobot atau tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria yang mempengaruhi dalam pemilihan tempat makan di sekitar Universitas Negeri Malang menggunakan metode AHP. Yang kedua, menganalisis alternatif tempat makan di sekitar Universitas Negeri Malang dengan menggunakan hasil bobot kriteria dari AHP guna memperoleh peringkat prioritas masing-masing alternatif. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi alternatif tempat makan dengan tingkat prioritas tertinggi berdasarkan hasil perhitungan AHP secara sistematis dan objektif. Nah, untuk bab 2 di sini ada kajian teori. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan multikriteria dalam pemilihan tempat makan. Nah, pengambilan keputusan MCDM atau multikriteria merupakan pendekatan yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dengan mempertimbangkan berbagai kriteria secara bersamaan. Dalam pemilihan tempat makan, mahasiswa ini sering dihadapkan pada beragam pilihan dengan karakteristik berbeda, seperti harga, rasa, kebersihan, pelayanan, dan juga lokasi. Contohnya di sekitar Universitas Negeri Malang, terdapat beberapa warung makan populer seperti ayam basmalah, balelue, tacibai, dan juga ayam kasanat. Perbedaan keunggulan dari masing-masing warung inilah yang menjadikan proses pemilihan tidak dapat hanya mengandalkan intuisi. Oleh karena itu, metode analitik hierarki proses digunakan sebagai salah satu metode multikriteria yang efektif. HP ini menyusun permasalahan dalam bentuk hierarki, membandingkan setiap elemen secara bersamaan, dan menghitung bobot prioritas secara matematis. Dengan demikian, AHP membantu menghasilkan keputusan yang lebih objektif, logis, dan sistematis dalam menentukan tempat makan terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada analitik hierarki proses atau AHP. Nah, AHP sendiri adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati pada tahun 1970-an. AHP ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak kriteria dengan cara memecah masalah menjadi beberapa tingkat yang lebih sederhana. Proses AHP ini dilakukan melalui perbandingan perpasangan antar kriteria untuk menentukan bobot atau tingkat kepentingan masing-masing. Hasil perbandingan diolah menggunakan matriks dan nilai eigen sehingga menghasilkan bobot
untuk mengevaluasi berbagai alternatif keputusan secara sistematis. Nah, AHP ini memecah masalah pengambilan keputusan ke dalam hierarki yang terdiri dari 3 tingkatan utama. Bisa kita lihat di gambarnya. Untuk yang tingkatan pertama itu adalah tujuan utama yang ingin dicapai atau goalnya. Yang tingkat kedua itu kriteria dan subkriteria yang mengaruhi keputusan. Dan yang tingkat ketiga adalah alternatif solusi atau opsi yang akan dievaluasi. Selanjutnya, langkah-langkah metode AHP. Yang pertama yaitu menentukan masalah dan juga tujuan. Setelah kita menentukan masalah dan juga tujuan, kita akan menyusun masalah ke dalam bentuk hierarki, dimulai dari tujuan utama di tingkat atas, dilanjutkan dengan kriteria di tingkat tengah, dan alternatif pilihan di tingkat bawah. Lanjut yaitu membuat penilaian perbandingan. Dilakukan dengan membandingkan setiap kriteria secara berpasangan berdasarkan tingkat kepentingan relatif terhadap tujuan. Di sini kita menggunakan skala 1-9 untuk menentukan intensitas kepentingan. Nah, data ini akan berbentuk suatu matriks. Nah, di sini adalah tabel skala untuk perbandingan 1-9. Untuk intensitas kepentingan 1 yaitu sama pentingnya dibandingkan dengan yang lain. Untuk intensitas 3 merupakan sedikit lebih penting dibanding yang lain. Untuk 5 merupakan cukup penting dibanding dengan yang lain. Untuk ke-7 yaitu sangat penting dibanding dengan yang lain. Dan yang ke-9 adalah ekstrim pentingnya dibanding yang lain. Untuk 2, 4, 6, dan 8, ia adalah nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Nah, resiprokal yaitu jika elemen 1 memiliki salah satu angka di atas dibandingkan elemen J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibanding dengan I. Lanjut, untuk langkah selanjutnya yaitu menormalkan data pada tabel. Nah, normalisasi ini dilakukan dengan membagi setiap elemen dalam kelompok matriks perbandingan dengan jumlah total elemen pada kolom tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengubah nilai-nilai dalam matriks menjadi proporsional, sehingga tiap elemen mencerminkan kontribusinya terhadap total kolom. Melalui proses ini, kita dapat mengetahui tingkat kepentingan masing-masing kriteria berdasarkan hasil perbandingan yang telah dibuat. Untuk step selanjutnya yaitu menjumlahkan setiap baris kategori. Tujuan dari penjumlahan ini adalah untuk mengetahui total bobot relatif masing-masing kriteria. Hasilnya akan menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap kriteria secara keseluruhan berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan. Dengan menjumlahkan nilai-nilai pada setiap baris, kita dapat melihat seberapa besar bobot relatif suatu kriteria jika dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Selanjutnya yaitu menentukan prioritas setiap kategori. Prioritas ini dihitung dengan mengambil rata-rata dari bobot relatif yang telah dinormalisasi pada setiap baris. Nilai rata-rata tersebut kemudian digunakan sebagai bobot prioritas yang menggambarkan seberapa penting suatu kriteria secara relatif. Semakin tinggi nilai prioritas, maka semakin besar pula peran kriteria tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai eigen atau weight sum factor atau WSV. Ini dilakukan dengan cara mengalihkan matriks perbandingan awal dengan vektor eigen yang telah dinormalisasi atau biasa disebut dengan nilai prioritas. Proses ini bertujuan untuk mengecek seberapa selaras hasil pembobotan yang diperoleh dengan struktur perbandingan awal. Nah, selanjutnya yaitu menghitung konsistensi vektor. Nilai ini diperoleh dengan membagi setiap elemen dalam BSV dengan elemen yang sesuai dari vektor eigen. Jika hasil pembelian ini menghasilkan nilai-nilai yang mendekati suatu angka tertentu, berarti penilaian tersebut cukup konsisten. Namun, jika terjadi penyebaran nilai yang terlalu besar, maka hal itu menjadi sinyal adanya inkonsistensi dalam penelitian sehingga proses perbandingan antar itu harus diulang lagi. Yang selanjutnya yaitu menguji konsistensi. Yang pertama yaitu kita menghitung nilai eigen maksimum dulu dengan cara menghitung rata-rata dari konsistensi vektor yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, ini kemudian digunakan untuk menghitung konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Untuk konsistensi indeks sendiri, rumusnya yaitu nilai eigen maksimal dikurangi banyaknya data yang kita buat dibagi dengan banyaknya data dikurangi 1. Untuk
konsistensi rasio sendiri rumusnya yaitu konsistensi indeks dibagi dengan random index. Untuk random index sendiri ini sudah ada ketentuannya di next slide. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tabel random index-nya ini disesuaikan dengan ukuran matriks yang kita buat. Nah, jika hasil akhir atau hasil CR-nya itu kurang dari sama dengan 0,1, maka matriks itu dianggap konsisten. Tapi jika CR-nya itu lebih dari 0,1, maka matriks itu dianggap tidak konsisten dan kita perlu tinjau kembali dari awal, kayak gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Hierarki pemilihan tempat makan atau hierarki itu merupakan langkah pertama dalam proses AHP. Jadi, hierarki adalah dalam analitik hierarki proses adalah struktur bertingkat yang memecah permasalahan kompleks menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana dan terstruktur. Sedangkan fungsi dari hierarki yaitu adalah menyusun masalah secara sistematis, kemudian menghubungkan tujuan, kriteria, dan alternatif. Dan yang ketiga adalah menjadi dasar penilaian dan pembobotan antara elemen. Dan manfaat dari hierarki AHP adalah meningkatkan objektivitas dan rasionalitas keputusan, dan memudahkan analisis prioritas secara bertahap, lalu mendukung pengambilan keputusan yang transparan dan terstruktur. Next. Kita ini, tingkat pertama atau tujuan yaitu menentukan prioritas tempat makan di sekitar Universitas Negeri Malang. Lalu untuk tingkat kedua, yaitu kriteria, ini di kajian kita yaitu terdapat 4 kriteria, yaitu harga, jarak, menu, dan rating. Dan yang terakhir yaitu tingkat ketiga atau alternatif, kita mengambil 4 alternatif, yaitu ayam basmalah, balelue, tachibai, dan ayam kisanak. Selanjutnya ada perhitungan untuk semua kriteria. Di sini terdapat 7 langkah, yaitu kita menetapkan prioritas kriterianya dulu. Langkah pertama dalam proses analisis ini adalah melakukan penilaian perbandingan berpasangan atau pairwise comparison terhadap kriteria-kriteria yang telah ditentukan, yaitu ada harga, jarak, menu, dan rating. Di sini setiap kolom-kolom diagonal, yaitu terdapat harga dan harga, jarak dan jarak, menu dan menu, serta rating dan rating, itu bernilai 1. Lalu, seperti yang dijelaskan pada kajian teori tadi, terdapat tabel-tabelnya, di mana untuk yang nilai berkebalikan, itu nilainya yaitu 1 per dari nilai tersebut. Langkah selanjutnya yaitu ada menormalisasikan, yaitu dengan dilakukan membagi setiap elemen dalam kolom matriks perbandingan dengan jumlah total elemen pada kolom tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengubah nilai-nilai dalam matriks menjadi nilai yang proporsional. Yaitu caranya dengan, misalnya, ini ada kolom harga. Kolom harga ini tadi kan bernilai 1, 0,5, 0,4, dan 2. Itu di total dulu. Setelah ketemu totalnya, kita bagi entry yang ada di kolom harga ini dengan totalnya. Misalnya 1 per dari total kolom harga tersebut, dan seterusnya. Didapatkan hasilnya seperti tabel tersebut. Next. Untuk langkah selanjutnya, yaitu menjumlahkan setiap baris kategori. Setelah memperoleh bobot relatif yang telah dinormalkan, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai pada setiap baris. Tujuan dari penjumlahan ini adalah untuk mengetahui total bobot relatif masing-masing kriteria. Jadi pada baris harga, itu misalnya 0,256 ditambah 0,308 ditambah 0,263 ditambah dengan 0,240. Hasilnya 1,067. Seperti pada tabel gambar 32.3. Untuk selanjutnya yaitu menentukan prioritas setiap kategori. Prioritas ini dihitung dengan mengambil rata-rata dari bobot relatif yang telah dinormalisasi pada setiap baris. Nilai rata-rata tersebut kemudian digunakan sebagai bobot prioritas yang menggambarkan seberapa penting suatu kriteria secara relatif. Jadi setelah kita dapatkan jumlah pada langkah sebelumnya, kita bagi dengan banyaknya kriteria. Karena kita memiliki 4 kriteria, maka kita bagi dengan 4. Didapatkan prioritasnya seperti ini, pada kolom prioritas. Next. Langkah selanjutnya yaitu menghitung weak sum factor atau WSV. Setelah mendapatkan vektor eigen pada langkah sebelumnya itu, langkah selanjutnya adalah menghitung WSV, yaitu dengan mengalihkan
matriks perbandingan awal dengan vektor eigen yang telah dinormalisasikan. Jadi tadi kita sudah mendapatkan uh, nilai eigennya, lalu kita kalikan dengan matriks perbandingan yang paling awal tadi. Lalu hasilnya dari perkalian tersebut yaitu WSV. Untuk selanjutnya yaitu menghitung konsistensi vektor. Untuk memastikan apakah penilaian yang diberikan konsisten, dilakukan penghitungan konsistensi vektor. Nilai ini diperoleh dengan membagi setiap elemen dalam WSV dengan elemen yang sesuai dengan vektor eigen. Jadi pada langkah sebelumnya kan kita udah dapat WSV nih. Lalu setiap entry dari WSV, dari vektor WSV tersebut, kita bagi dengan elemen yang sesuai dengan dari vektor eigen yang awalnya tadi. Lalu didapatkan hasilnya pada matriks tersebut yaitu 4,045 sampai dengan 4,042. Ini disebut sebagai konsistensi vektor. Next. Langkah terakhir yaitu dengan kita menguji konsistensinya. Langkah terakhir adalah menghitung nilai eigen maksimum atau lambda max, yaitu dengan menghitung rata konsistensi vektor yang telah diperoleh pada langkah sebelumnya. Nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung konsistensi indeks atau CI dan konsistensi rasio atau CR. Dengan rumusnya yaitu kita cari dulu lambda max-nya dengan menjumlahkan nilai dari konsistensi vektor yang kita dapat tadi, lalu kita rata-rata. Kita total, lalu kita bagi dengan banyaknya kriteria, yaitu ada 4 kriteria, didapatkan hasil 4,031. Lalu, kita cari CI-nya dengan lambda max dikurangi N per N-1, diperoleh hasil 0,010. Lalu kita dapatkan CR-nya yaitu dengan CI min RI. R ini kita udah dapat dari kajian teori yang sebelumnya, terdapat tabelnya juga, diperoleh CR adalah 0,011. Karena nilai CR atau konsistensi rasionya kurang dari 0,1, maka preferensi responden konsisten. Kesimpulannya adalah dari hasil perhitungan di atas akan diperoleh kesimpulan bahwa rating merupakan kriteria yang paling penting dalam pemilihan tempat makan dengan nilai bobot yaitu 0,469. Berikutnya disusul dengan harga dengan nilai bobot 0,267, lalu jarak dengan nilai bobot 0,163, dan yang terakhir adalah menu dengan nilai bobot 0,101. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini kita akan membahas kriteria itu masing-masing di setiap restoran. Sekarang kita bahas untuk yang di kriteria harga. Sebenarnya caranya hampir sama. Kita misalin aja, misal nih, yang ayam Kisana itu kita misalin A, terus ayam Basmalah itu kita misalin B, ayam Barilue itu kita misalin C, dan Tajiba itu kita misalin D. Nah, terus selanjutnya itu juga sama, kita buat tabel perbandingan prioritas berpasang-pasangan kayak gitu. Jajaran juga sama, intinya pokoknya nilai yang berkebalikan itu nanti nilainya misal nih kayak di B, A banding B, itu kan nilainya 3. Berarti kebalikannya kalau B banding A itu nilainya sepertiga, yaitu 0,333. Terus langkah selanjutnya juga sama, kita menormalkan data pada tabel tersebut dengan cara membagi entry pada suatu garis kolom dengan jumlah jumlah pada kolom tersebut. Misal nih, eh, di A sama A kan kalau di perbandingan tadi kan nilainya satu. Satu ini kita bagi dengan jumlahnya di kolom A ini. Berarti satu dibagi satu tambah 0,33 tambah 0,2 tambah 0,167. Nanti kalau kita bagi nanti dapat 0,588. Dan seterusnya nanti sampai ketemu ini 16 nilai ini, 16 nilai normalisasi. Terus langkah selanjutnya itu juga sama, kita jumlah kita jumlahkan masing-masing baris dan kolom untuk mendapatkan nilai jumlah. Misal nih kalau yang baris A itu kalau kita jumlah 0,480 tambah 0,5 tambah 0,44 tambah 0,42 nanti didapat 1,886. Kolom baris B nanti juga sama, baris C juga sama, baris D nanti juga sama. Terus nanti kalau setiap kolom itu dijumlah, misal nih kolom A itu berisi 0,480 tambah 0,240 tambah 0,120 tambah 0,160. Itu nilainya itu kira-kira satu, atau kalau nggak satu tuh mendekati satu. Misal kayak 0,99, 0,998 kayak gitu. Pokoknya nilainya di kolom itu kalau kita jumlah nanti hasilnya itu pasti mendekati satu. Setelah kita menjumlahkan, kita cari nilai prioritas, yaitu prioritas itu didapat dengan cara membagi jumlah dengan banyaknya nilai pada setiap baris. Tadi kan nilai pada setiap baris itu ada 4. Berarti untuk nyari prioritasnya kita hitung dengan rumus jumlah dibagi 4. Nanti ketemu 4 nilai prioritas ini. Terus yang selanjutnya itu kita menghitung WSC atau Weighted Sum Factor, yaitu dengan cara mengalihkan matriks perbandingan awal kita tadi dengan nilai prioritas yang telah kita peroleh.
Nanti ini kalau kalian kaliin nanti dapat ini kan 4 kali 4. Kalau kita kali 4 kali 1 kali 4 nanti hasilnya 1 kali 4 juga. Ini kalau kalian kaliin nanti dapatnya ini 1,909, 1,037, 0,436 dan 0,64. Habis kita nyari WSC, kita menghitung nilai konsistensi vektor, yaitu dengan cara membagi WSC ini dengan nilai-nilai prioritas yang telah kita peroleh tadi. Prioritas yang kalau kita jumlah kita bagi 4 itu. Nanti dapat vektor baru, yaitu ini 4,044, 4,067, 4,037, dan 4,024. Nah, langkah selanjutnya itu menguji konsistensi, yaitu ada 3 nilai yang harus kita cari di sini, yaitu lambda max, yang kedua itu CI, dan ketiga itu CR. Lambda max itu rumusnya vektor konsistensi tadi, ya kita jumlah, habis itu kita bagi dengan banyaknya. Ininya lambda max itu sama dengan rata-rata dari konsistensi vektor yang telah kita cari tadi. Apabila kita cari lambda max itu nanti nilainya 4,043. Terus ada konsistensi indeks. Konsistensi indeks itu rumusnya lambda max dikurangin n, di mana n itu menyatakan banyak datanya, per n-1. Kalau kita masukin lambda max-nya tadi 4,043, n-nya 4, nanti dapat CI-nya itu 0,014. Terus yang ketiga itu CR. Nah, ini yang akan kita cari, yaitu rumusnya itu CI, consistency index, per CR, konsistensi rasio. Nah, karena tadi ini banyaknya data itu adalah 4, dan pada sebelumnya kalau datanya itu 4, maka RI-nya itu 0,9. Jadi kalau kita nyari CR yang datanya berjumlah 4, nanti RI-nya itu 0,9. Berarti CR-nya itu 0,014 dibagi 0,9, yaitu kira-kira 0,015. Nah, karena CR-nya ini kurang dari 0,1, maka preferensi sebenarnya ini sih konsisten. Berarti kalau konsisten itu berarti bisa digunakan. Nah, setelah penghitungan nanti kita dapat kesimpulan bahwa ayam Kisana itu merupakan ayam yang menjadi prioritas pertama dalam kriteria harga, yaitu dengan nilai bobot 0,472 atau 47,2%. Dapat 0,472 ini dari yang ini tadi, yang prioritas ini. Pokoknya nanti kalau yang kepake itu yang ini, yang nilai prioritas yang ini. Terus yang kedua itu ayam basmalah dengan nilai bobot 0,255 atau 25,5. Yang ketiga itu ayam tasibay dengan nilai bobot 0,268 atau 6. Oh, ini 26,8. Dan ini harusnya 168. Dan yang terakhir itu ayam Brilue dengan nilai bobot 0,168 atau 10,8. Ini ini kayaknya 26,8. Ini kayaknya typo. Terus next itu ada perhitungan untuk kriteria jarak. Caranya sama kayak yang harga tadi. Kita buat perbandingan prioritas, habis itu kita normalkan, habis itu kita jumlahkan, kita bagi 4 untuk mencari prioritas. Terus kita eh, matriks awalnya tadi perbandingan itu kita kaliin dengan prioritas untuk mencari WSC. Terus kita nyari konsistensi vektor dengan cara WSC ini dibagi dengan nilai prioritas. Terus langkah terakhir sama menguji konsistensi. Terus dalam kriteria jarak itu nanti dapat yang paling prioritas pertama itu adalah ayam Kisana dengan bobot 0,558 atau 55,8%. Yang kedua itu ayam basmalah dengan bobot 0,264 atau 26,4%. Yang ketiga itu Balilue dengan nilai bobot 0,122 atau 12,2%. Dan terakhir adalah Tajibay dengan nilai bobot 0,057 atau 5,7%. Pokoknya ini kalian lakuin terus sampai pokoknya kalau kriteria kalian 4 ya kalian lakuin 4 kali. Kalau kriteria kalian 3 ya 3 kali. Kalau kriteria 5 ya 5 kali. Pokoknya bersesuaian dengan kriteria yang ada pada percobaan kalian. Ini menu ini caranya juga sama. Aku langsung bahas kesimpulan aja biar nggak makan waktu. Kalau di bagian menu nanti dapat yang prioritas pertama itu adalah ayam basmalah dengan bobot 0,499 atau 49,9%. Yang kedua adalah ayam Kisana dengan nilai bobot 0,260 atau 26%. Yang ketiga, ayam Balilue dengan nilai bobot 0,161 atau 16,1%. Yang terakhir itu Tajibay dengan nilai bobot 0,079 atau 7,9%. Kalau rating nanti caranya juga sama, misalin aja. Kalau di rating itu nanti yang prioritas pertama itu ayam Kisana dengan nilai bobot 0,533 atau 53,3%. Yang kedua itu ayam Basmalah dengan nilai bobot 0,303 atau 30,3%. Yang ketiga itu Balilue dengan nilai bobot 0,098 atau 9,8%. Yang terakhir itu Tajibay dengan nilai bobot 0,04 atau 6,4. Nah, habis itu kita kan udah dapat tadi yang kriteria umum sama kriteria masing-masing. Nah, dari kriteria tersebut itu akan kita gabungkan untuk mencari bobot total, bobot global. Ini ini rangkuman dari tadi. Tadi kan yang pertama harga tadi ayam Kisana itu 0,472, basmalah tadi 0,255. Ini pokoknya dari prioritas yang telah pada masing-masing kriteria tadi kita hitung. Nah, cara hitungnya itu ini masing-masing nilai pada masing-masing
kriteria ini kalian kaliin dengan kriteria pada yang umum tadi yang pertama. Tadi kan kita kan yang pertama kan hitung kriteria umum, yang tadi yang matriksnya itu berbentuknya harga, jarak, menu, rating, harga, jarak, menu, rating itu nanti itu dapatnya di sini yang jadi bobot. Terus yang kriteria masing-masing itu sebagai pengali. Pokoknya kalian kaliin bobot dari yang pertama tadi, yang kriteria umum itu kalian kaliin ke yang kriteria masing-masing kayak tadi. Misal bobotnya harga di penelitian itu kan 0,267. Nah, bobot harga di ayam Kisana itu 0,472. Berarti bobot globalnya ayam Kisana di harga itu 0,267 dikali 0,472. Nanti dapat 0,126. Itu kalian lakuin terus, misal kayak jarak jarak di bobot tadi kan 0,163. Jarak di ayam Kisana itu bobotnya 0,588. Berarti bobot globalnya jarak ayam Kisana itu 0,163 dikali 0,558, nanti dapatnya 0,091. Ini kalian hitung terus sampai dapat 16 nilai ini, terus kalian jumlahin. Nah, yang kepake itu total bobot yang paling terakhir ini yang menentukan. Nah, kesimpulannya, dari perhitungan hasil di atas itu ayam Kisana adalah tempat makan yang paling tepat untuk dijadikan sebagai pilihan tempat makan dan diperoleh urutan prioritas pemilihan tempat makan di sekitar Universitas Negeri Malang, yaitu ini urutannya Ayam Kisana, Ayam Basmalah, Baliluwe, dan Tajibay. Ini bisa kalian urutin di sini. Yang paling gede kan 0,493, yang kedua ini 0,303, yang ketiga itu 0,110, yang terakhir yaitu Tajibay 0,091. Nah, dari penelitian kita tadi, kita dapat kesimpulan bahwa penelitian ini itu membuktikan bahwa metode analytical hierarchy proses atau yang bisa kita singkat sebagai AHP itu efektif dalam menentukan tempat makan terbaik bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang. Nah, AHP ini itu membantu mengubah penilaian subjektif menjadi data objektif melalui tahapan yang sistematis. Proses AHP ini itu dimulai dengan cara menyusun struktur hierarki, yaitu tujuan, kriteria, lalu alternatif. Lalu kita akan membuat perbandingan perpasangan untuk menentukan bobot prioritas yang kayak matriks-matriks tadi. Nah, setelah kita lakukan hitungan, ternyata ratingnya ini 46,9 ini itu merupakan kriteria yang paling dominan. Artinya ini kriteria yang paling berpengaruh. Jadi pemilihan tempat makan ini itu sangat berpengaruh pada berdasarkan kepuasan atau persepsi kualitas dari tempat makan tersebut. Jadi pokoknya rating itu yang paling mempengaruhi. Habis itu yang paling mengurangi yang kedua itu adalah harga dengan 26,7%. Yang ketiga itu jarak dengan nilai 16,3%. Dan yang terakhir itu menu 10,1%. Nah, setelah kita pakai sintetis prioritas tadi, kita juga dapat ini prioritas tempat makan setelah kita urutin. Yang pertama itu ada ayam Kisana, itu 49,3%. Yang kedua ada ayam Basmalah dengan 30,3%. Yang ketiga itu Baliluwe dengan nilai 11,11%. Yang keempat itu ada Tajibay dengan nilai 9,1%. Nah, di 5 pengujian kita tadi, itu kan semua konsistensi rasionya akan itu kan kurang dari 0,1 semua ya. Berarti kalau CR-nya itu kurang dari 0,1 semua, berarti datanya itu konsisten. Jadi bisa digunakan untuk metode AHP. Untuk pembahasan berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, agar penelitian serupa dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan representatif, kita sarankan yaitu yang pertama menambahkan lebih banyak alternatif tempat makan agar hasil yang kita peroleh lebih representatif. Dan yang kedua yaitu menambahkan kriteria seperti kebersihan, pelayanan, dan suasana yang juga berpengaruh dalam keputusan mahasiswa. Langkah ini akan membuat pemodelan AHP lebih mendekati kondisi nyata dan preferensi pengguna. Selain itu, menjaga konsistensi dalam perbandingan berpasangan sangat penting agar hasil perhitungan nilai eigen dan bobot prioritas tetap akurat dan valid. Kita sarankan pula untuk menggunakan perangkat bantu seperti Excel atau aplikasi AHP lainnya agar proses perhitungan lebih efisien dan meminimalkan kesalahan manual. Dan yang terakhir, metode AHP yang digunakan dalam penelitian ini terbukti tidak hanya aplikatif dalam konteks pemilihan tempat makan, tetapi juga relevan untuk pengambilan keputusan kompleks lainnya, seperti pemilihan tempat tinggal, kendaraan, atau kebijakan organisasi. Namun, keberhasilan metode ini tetap bergantung pada kualitas data input yang harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan objektif. Mungkin itu saja, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.